Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dan kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebetulnya mendasar banget, tapi jujur aja sering bikin kita galau. Apa aja sih yang membatalkan wudhu? Tujuannya simple, kita mau cari kepastian biar ibadah kita tenang, dengan paham betul-betul secara rinci apa yang beneran bikin wudhu kita batal. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ayo ngaku, siapa yang nggak pernah ngalamin ini? Udah siap-siap mau sholat, tiba-tiba kepikiran, tadi nangis, batal nggak ya wudhunya? Atau, aduh tadi kesenggol istri, gimana nih? Keraguan-keraguan kecil kayak gini kan bisa banget ganggu fokus dan kekhusyuan kita. Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba tuntaskan semua kebingungan itu, biar clear. Oke, biar runut, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari kenapa sih kita sering ragu-ragu, terus kita masuk ke inti, yaitu hal-hal yang sudah pasti disepakati membatalkan wudhu. Habis itu, kita luruskan mitos-mitos yang beredar. Kita juga akan bedah tuntas debat soal sentuhan suami istri, dan terakhir, kita akan punya satu kaidah emas yang bisa jadi pegangan saat ragu. Kenapa ya? Kita sering banget ngerasa nggak yakin setelah wudhu. Ya, wajar aja sih. Kadang kita dengar informasi yang beda-beda, atau mungkin pemahaman kita belum utuh. Tapi, tenang aja, dengan kita berpegang pada dalil-dalil yang kuat, insya Allah kita bisa bangun keyakinan yang kokoh. Jadi, ibadah pun jadi lebih mantap. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita fokus sama apa yang sudah jelas, apa yang sudah pasti. Ada 5 hal utama yang disepakati oleh mayoritas besar ulama sebagai pembatal wudhu. Anggap aja ini pilar-pilar kepastian kita, pondasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia 5 poin utamanya. Yang pertama, jelas ya, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Buang air kecil, besar, atau kentut. Dalilnya kuat dari hadis Bukhari dan Muslim. Kedua, hilangnya akal. Ini bisa karena tidur pulas, tidur yang sampai kita nggak sadar apa-apa lagi, atau pingsan, atau mabuk. Ketiga, menyentuh kemaluan secara langsung pakai telapak tangan. Keempat, nah ini yang unik dan kadang orang nggak tahu, yaitu makan daging unta. Ini ada dalil khususnya, jadi kita ikuti saja. Dan yang kelima, yang paling fundamental, adalah murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah, ini membatalkan semua amalan. 5 poin ini adalah patokan utama kita. Baik, setelah kita tahu apa yang pasti batal, sekarang masuk ke bagian yang melegakan nih. Kita akan bersihkan keraguan-keraguan yang sebetulnya nggak perlu. Ada beberapa hal yang populer banget di masyarakat, dikira batalin wudhu, padahal faktanya nggak. Siap. Coba kita bandingkan ya. Di kolom kiri, yang dikira batal, sentuhan kulit tanpa syahwat. Nah, menurut pendapat yang lebih kuat, ini tidak membatalkan. Nanti kita dalami lagi soal ini. Terus keluar darah karena luka atau mimisan, ternyata asalnya juga tidak membatalkan. Menangis, sama sekali tidak ada hubungannya dengan batalnya wudhu. Dan terakhir, ngumpat atau berkata kotor. Ini jelas perbuatan dosa, bisa mengurangi pahala, tapi secara fikih tidak membatalkan wudhu. Jadi penting banget nih, kita harus bisa pisahkan antara perbuatan dosa dengan hal yang membatalkan wudhu secara fisik. Sekarang, kita masuk ke topik yang paling sering jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan. Apakah sentuhan kulit antara suami dan istri membatalkan wudhu? Penting banget untuk kita pahami, ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah perbedaan penafsiran di kalangan para ulama besar dan masing-masing punya landasan yang kuat. Seluruh perbedaan pendapat ini ternyata akarnya cuma satu, yaitu beda cara menafsirkan satu penggalan ayat di surat Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi, "Au lamastumun nisaa", yang artinya, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, kata menyentuh atau lamastum ini ditafsirkan berbeda, dan inilah yang jadi kuncinya. Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Mazhab Syafi'i, yang mayoritas di negara kita, menafsirkan kata lamastum itu secara harfiah, yaitu sentuhan kulit fisik biasa. Jadi konsekuensinya, wudhu jadi batal. Sementara itu mazhab lain seperti Hambali dan Maliki memahami kata itu sebagai kiasan atau metafora untuk jima atau hubungan suami istri. Kalau pakai penafsiran ini, ya sentuhan kulit biasa nggak membatalkan wudhu. Nah, untuk pandangan kedua yang bilang tidak batal, ada dalilnya loh dari praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, waktu Rasulullah salat malam dan Aisyah tidur di depannya, terkadang kaki Aisyah disentuh oleh Nabi saat beliau mau sujud. Logikanya kan sederhana banget ya, kalau sentuhan fisik biasa itu membatalkan wudhu, pasti sholat Nabi saat itu akan batal juga. Dan ini ada lagi dalil yang lebih lugas. Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi pernah mencium salah seorang istrinya. Lalu beliau langsung pergi sholat tanpa mengulang wudhu lagi. Hadis ini yang dinilai sahih oleh banyak ulama jadi penguat yang sangat jelas bahwa sentuhan biasa yang tidak disertai syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kesimpulannya gimana? Begini,
Pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil tadi adalah sentuhan kulit biasa tidak membatalkan wudhu. Ada pengecualiannya, yaitu kalau sentuhan itu disertai syahwat sampai keluar cairan, mazi. Nah, kalau mazi yang keluar, baru wudhunya batal. Tapi, kita juga harus menghormati pandangan mazhab Syafi'i sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian. Itu adalah jalan untuk mencari kepastian yang absolut. Penting juga untuk tahu bahwa pendapat lain ini jadi rahmat, terutama di situasi sulit kayak saat tawaf di Mekah yang padat banget. Oke, setelah kita bedah semuanya dengan rinci, ada satu prinsip pamungkas, satu jurus andalan yang bisa kita pegang erat-erat setiap kali rasa ragu itu datang. Ini adalah kaidah emas yang akan memberikan kita ketenangan luar biasa dalam beribadah. Prinsip ini bunyinya, al-yakinu la yazulu bisyak. Artinya, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Gampangnya gini, kalau Anda yakin 100% sudah wudhu, lalu tiba-tiba muncul ragu. Tadi kentut nggak ya? Maka selama keraguan itu cuma sebatas was-was dan Anda nggak yakin 100%, misalnya dengar suaranya atau cium baunya, maka kondisi suci Anda tetap berlaku. Pegang keyakinan awal Anda. Jadi ingat selalu, keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kita tutup bahasan kita kali ini dengan ayat yang adem banget dari surah Al-Baqarah. Pada dasarnya, agama kita ini datang untuk memberi kemudahan, bukan kesulitan. Memahami aturan wudhu dengan benar adalah salah satu cara kita merasakan kemudahan itu, membersihkan ibadah kita dari rasa was-was, dan akhirnya meraih ketenangan yang sejati. Semoga bermanfaat ya.